Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, Raja Utama Sendi Kusuma Chandra, NPP 320471, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, kelas G4, program studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Tujuan saya Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber yang diampu oleh Bapak Muhammad Reza Pahlavi, Eskom MCS, serta bertujuan untuk mengetahui dan membahas persoalan terkait ketidakamanan sistem informasi. Yang pertama, kita akan membahas dari segi pengertian keamanan sistem informasi sendiri. Sistem informasi sendiri yaitu menurut G.J. Simon mendefinisikan keamanan sistem informasi sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan penipuan pada sistem yang berbasis informasi berbentuk non-fisik. Namun bukan hanya saja penipuan yang harus dicegah, tetapi melainkan bentuk serangan cyber lainnya. Singkatnya, keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Adapun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. Di dalam peribahasanya, lebih baik mencegah daripada mengobati, menjadi prinsip dasar dalam keamanan sistem informasi. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya hal ini. Berinvestasi untuk menjaga keamanan sistem informasi, perusahaan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, hal ini bisa mencegah risiko kerugian bisnis akibat banyaknya biaya yang harus ditanggung ketika memperbaiki jaringan komputer akibat kerusakan atau kehilangan data penting. Aspek penting apa saja yang ada di dalam keamanan sistem informasi akan saya bahas. Keamanan sistem informasi melengkapi beberapa aspek penting dan wajib ada dalam sistem komputer. Privasi atau kerahasiaan informasi sehingga tidak ada data yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Ini maksudnya adalah semua orang tidak bisa langsung mengakses data tersebut tanpa adanya izin akses. Lalu yang kedua, ada integritas. Artinya data tetap terjaga seperti semula dan tidak akan mengalami perubahan secara sengaja maupun tidak sengaja. Lalu ada autentikasi atau identifikasi pengakses data. Tanda tangan sebagai bukti keabsahan atau suatu informasi oleh otoritas tertentu. Jadi autentikasi ini suatu bentuk bukti keabsahan apabila informasi ini sudah menjadi suatu informasi oleh otoritas tertentu. Otorisasi artinya pemberian hak akses kepada pengguna lain dalam sistem informasi. Lalu selanjutnya ada validasi atau pengecekan keabsahan. Lalu selanjutnya ada kontrol akses untuk membatasi akses informasi. Jadi setiap informasi yang diberikan kepada pengguna itu akan dibatasi aksesnya dan akan dikontrol oleh penyedia informasi tersebut. Sehingga semua informasi akan ada batasannya yang diakses. Setelah itu lanjut ke tahap sertifikasi sebagai bukti pemberian kuasa kepada orang yang dipercayakan untuk mengakses informasi. Jadi dalam artian ini ada kuasa atau orang yang dipercayakan di dalam suatu perusahaan untuk mengakses informasi atau kepada orang yang berkepentingan terkait yang sudah mendapatkan akses. Lalu pencatatan waktu akses dan pembuatan informasi dalam sistem. Berikutnya ada tanda terima yang menunjukkan informasi tersebut telah diterima. Konfirmasi mengenai layanan informasi yang tersedia, anonimitas atau penyamaran identitas ketika bertransaksi. Lalu kepemilikan informasi yang sah sehingga seorang bisa mengelola informasi tersebut. Jadi kepemilikan informasi ini harus benar-benar dijamin kesahannya sehingga apabila data diri akan dicek akan menampilkan data diri yang jelas. Penarikan kembali otoritas dari pengguna yang tidak lagi dipercaya untuk mengakses data
itu merupakan suatu hal yang diperlukan apabila di dalam pengakses data tersebut telah terjadi atau telah ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Langsung saja kita akan berbicara masalah contoh kasusnya. Yang pertama, kasus yang ditemukan di Indonesia atau contoh kasus yang ditemukan di Indonesia. Yang kita bahas pertama-tama adalah kronologi kasus tersebut. Kronologi ini tentang kasus kebocoran data sebesar 347 GB yang melibatkan informasi dari sekitar 21.000 perusahaan di Indonesia. Dimulai dengan pengumuman di forum dark web pada tanggal 15 Agustus 2022. Rincian kronologinya adalah pada tanggal 15 Agustus tahun 2022, data sebesar 347 GB yang diduga milik banyak perusahaan termasuk perusahaan asing yang memiliki cabang di Indonesia diunggah oleh akun bernama Tosikana di forum hacker bernama bridge.xx. Dalam postingan tersebut, pengunggah mengklaim bahwa data tersebut mencakup dokumen penting seperti KTP dan NPWP direksi, NPWP perusahaan, serta berbagai dokumen keuangan dan perizinan lainnya. Akun tersebut tidak hanya mengunggah tetapi juga menawarkan data tersebut dengan harga 50.000 US dollar atau sekitar 743 juta dan menyertakan sampel database sebagai buktinya. Untuk meyakinkan pembeli, pelaku yang telah membobolkan data tersebut membagikan 2 sampel database dengan format zip yang bernama standar zip berukuran 296 megabita dan big zip berukuran 675 kilobita. Lalu secara rinci isi data yang bocor, data yang diklaim bocor oleh pelaku mencakup KTP dan NPWP direksi serta komisaris, NPWP perusahaan, kartu keluarga pemegang saham, dokumen penting seperti akta pendirian dan perubahan perusahaan, serta izin usaha, laporan keuangan, segala catatan transfer, dan rekening koran. Lalu pada tanggal 19 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima laporan mengenai kebocoran data. Juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mendalami kebocoran tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya. Lalu, teknik apa yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut? Menurut sumber dari berbagai sumber dan menurut pendapat dari pakar keamanan cyber Dr. Pratama Persada, belum pasti sumber kebocorannya dari mana. Tetapi menurut beliau, apakah dari sisi SQL atau Standard Query Language sehingga diekspos SQL injection atau ada celah keamanan lain. Salah satu metode yang paling umum mendapat akses tidak sah ke database adalah dengan melakukan injeksi SQL. Oleh karena itu, dugaan kuat pelaku kejahatan merobos melalui SQL ini. Pelaku menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang tidak terfilter, memungkinkan mereka untuk mengakses atau mengubah atau menghapus data dalam database. Lalu, langkah konkret atau solusi untuk handle kasus tersebut yaitu pemerintah harus gencar dan terus-menerus menanamkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data. Secara teknologi, misalnya menggunakan enkripsi sehingga data bocor dan tetap masih terlindungi. Apabila sewaktu-waktu data yang sudah berhasil dihack itu bocor, masih ada plan-plan atau solusi-solusi atau langkah-langkah yang masih bisa untuk melindungi data tersebut. Lalu tidak lupa juga penguatan sistem komputer di pemerintahan maupun sektor swasta, salah satunya bisa dipaksa dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP untuk memaksa semua lembaga negara melakukan perbaikan infrastruktur IT, SDM, bahkan adopsi regulasi yang pro pengamanan cyber. Itu merupakan suatu contoh kasus di Indonesia. Lalu ada beberapa contoh kasus di luar negeri seperti contoh kronologi kebocoran data WHO pada tahun 2023. Yang pertama, identifikasi serangan. Pada bulan Agustus 2023, WHO mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan dalam sistem keamanan internal mereka. Tim keamanan cyber WHO mulai melakukan investigasi untuk menentukan sumber dan dampak dari segala serangan tersebut. Lalu, ada ditemukannya akses tidak sah. Investigasi awal menunjukkan bahwa peretas berhasil mengakses sistem WHO melalui kerentanan dalam perangkat lunak yang digunakan.
Data yang diakses mencakup informasi sensitif dari lebih dari 500 individu termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi kesehatan. Ini seperti informasi data diri yang biasa ditampilkan pengguna. Lalu pengumuman kebocoran pada bulan September 2023, WHO secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengalami kebocoran data yang signifikan. Dalam pernyataan tersebut, WHO menekankan bahwa data yang bocor tidak mencakup informasi terkait vaksin atau pengobatan COVID-19. Lalu kasus kebocoran WHO pada tahun 2023 ini melibatkan beberapa teknik yang digunakan untuk pelaku untuk membobol sistem informasi. Berikut ini beberapa teknik yang mungkin digunakan, yaitu eksploitasi kerentanan sistem, phishing dan social engineering, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yang meskipun lebih umum digunakan untuk mengganggu akses ke layanan. Serangan DDoS ini dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian tim keamanan saat pelaku mencoba mengeksploitasi kerentanan yang lain. Lalu di sini ada penggunaan malware juga dan brute force attack. Untuk mengatasi kasus kebocoran WHO pada tahun 2023, ada beberapa langkah konkret ataupun solusi yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, yaitu dengan peningkatan keamanan sistem. WHO perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan yang ada untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Ini termasuk memperbarui perangkat lunak, menerapkan patch keamanan, dan memastikan bahwa semua sistem yang menggunakan teknologi terbaru untuk melindungi data. Lalu selanjutnya ada enkripsi data seperti yang sudah disampaikan pada kasus sebelumnya. Enkripsi data ini penting dilakukan karena menerapkan enkripsi pada semua data sensitif yang disimpan dan ditransmisikan dapat melindungi informasi dari akses tidak sah, bahkan jika data tersebut berhasil dicuri oleh peretas. Lalu tetap ada penguatan kebijakan keamanan data serta ada monitoring dan deteksi dini. Dengan demikian, menerapkan langkah-langkah ini, mungkin WHO dapat memperkuat sistem keamanan dan mencegah kebocoran data serupa di masa mendatang. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait contoh kasus keamanan sistem informasi. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih.